lagi. Export lagi tanpa Matilda dan Bruno. Haritnya, benar. Cuman ditukar aja posisinya ya. Lihat dulu baru Harit tapi oke. 4 magic damage selalu dari X. Iya sih. Jadi fisikalnya cuma ada di Yi Sun Shin. Oke. Masih dengan Xbox yang dibawakan lagi oleh Sud Sujin, cuma ganti skin aja ya dia. Dan tas dengan Yi Sun Shin. Nih, buat kalian-kalian user Yi Sun Shin pasti sedang berbahagia sekarang. Karena ya kita sudah lama ya tidak melihat kehadiran dari Yi Sun Shin. Oke. Dan benar-benar harus ya secara farming speed harusnya Yi Sun Shin ini cepet ya Om ya. Kayak dia punya apa namanya mode jarak jauh dan mode jarak dekat. Untuk melihat dari tas sekarang Season Hunter, Trial dan Emblem Assassin ternyata. Oke. Dan juga Quantum Charge ya yang dipakai. Ada Quantum Charge yang terselip juga. Sementara kalau ngeliat dari Skylar-nya dia punya Master Assassin dan Arvi bakal coba untuk ditarget satu hit terakhir. Itu dia. Pergerakan dari bola panas yang disumbangkan oleh Skylar. Idok terpaksa memang harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu. Sehingga kali ini ada 1 poin kill yang dipegang oleh Ararki Hoshi. Ya, tapi lihat farming pattern dari Tas ini sangat-sangat cepat sekali. Dan sudah mulai menggunduli ya hutan dari Ararki Hoshi sendiri. Iya, karena secara damage harusnya lebih besar dari Sun Shin ya. Di atas untuk X-Borg. Sehingga ya lebih cepat harusnya untuk eksekusinya. Ya, karena dia mainin untuk pasifnya dia kan weapon mastery. Dengan close range, long range tadi dari mode pedang dan juga mode panahnya. Dan Skylar masih akan ditemani ternyata sekarang untuk Skylarnya ya. Ntar untuk ada adu pok antara kedua roamer Magma dan juga Idok. Oke. Masih cukup aman sih sebenarnya Skylar main safe dulu ya di dalam satu outer turretnya. Sementara Sally Boy ini benar-benar dikasih poke terus-terusan dari Rins. Gak mau mengulangi recall yang dilakukan di game pertama tadi. Karena lumayan buang waktu kan tadi dia kena poke duluan dan sekarang Rins jauh lebih siap untuk bisa menghadapi adanya Sally Boy dengan poke damage yang punya range lebih jauh. Sementara di sisi lain Dairen akan membaying waktu dengan adanya pergerakan tasnya terpaksa harus keluar dulu dari area teamfight tersebut karena HP-nya udah mulai low dan Turtle jatuh ke tangan dari Sud Sujin. Magma akan dikejar dengan real manipulation dari belakang. Sally Boy mengunci pergerakan dari seorang Rinsia, namun Foundir kali ini pun harus menghilang. Menjadi satu kesempatan untuk Ararki Hoshi mendapatkan snowballnya di 2 menit awal Om Wawa. Iya, dan tadi tasnya selamat karena ada Traceless. Iya. Jadi dia bisa menghindari damage-nya juga. Tapi dia gak bisa kontes jadinya. Dan ini sudah mulai diambil, akan terambil. Waduh. Kan? Terambil ternyata Sud Sujin. Purple buff juga dipegang dengan dia nih udah. Wah, memang gak ada retribution ya, tapi udah lebih daripada cukup. Mountain Shocker dibuka. Tapi ya gak ada tujuan sama sekali dari untuk Mountain Shocker ya. Iya, memang buat buka aja kayaknya ya. Buka-buka vision aja. Tapi Dairen ini galak kali. Iya, karena Dairen tadi ya semuanya bisa berjalan mulus. Ararki Hoshi bisa dapat pegang turtle-nya gratis, aman tanpa gangguan sama sekali. Galak kali Om ini Dairen ini. Udah lunas ya? Udah lunas kayaknya dibayarin Pak Ape katanya kemarin. Jadi Foundry dipegang lagi tuh sama Iya, dan ya memang oke bakal coba untuk dibalaskan secara damage ya. Tapi balik lagi Dairen bukan cuma sekedar dia durable, dia juga punya damage balasan yang cukup besar. Sementara 4-1, goldnya belum terlalu jauh sih di angka 1300 aja. Cuman dari tasnya udah mulai bergerak ke arah bawah dengan adanya backupan yang dilakukan juga terangkat sudah. Dengan Infernal Pursuit yang dibuka, lihat Dairennya pun susah banget untuk ditumbangkan karena damage dari tas masih belum cukup sih untuk ngelumat Dairen. Iya. Dan ya balik lagi Infernal Pursuit nih yang memang bisa pindah-pindah posisi juga yang memudahkan dia untuk bisa memberikan damage maksimal kalau ada yang nempel dan terkena efek knock up dengan Dark Wave-nya. Rins Glowing One. Kembali apakah damage item menjadi tumpuan utama, dan yes itu dia 4x untuk Sud Sujin. Glowing terus ini ya Starlium ya. Starlium side tadi. Sud Sujin masih dengan War X-nya juga. Didok masih coba untuk ngasih sedikit poking damage. Dan secara level sebenarnya Arvi gak tertinggal banget ya. Masih cukup aman, tapi kayak Skylar agak jarang-jarang ngeliat Skylar Riko. 200 meter away telah dibuka dan bahkan Zaman Force ini benar-benar ngincar ke arah seorang Skylar. Dan Skylarnya pun masih susah untuk ditumbangkan. Nice trigger ya berarti tadi ya. Ngebuang banyak source skill dan itu dia turtle-nya kembali pegang Ararki Hoshi. Wah, ini resource-nya mahal banget sih. 200 meter away, Zaman Force juga masalahnya dan waktu. Dan informasi yang disampaikan oleh Ararki Hoshi untuk bisa ngedapetin turtle juga di waktu yang bersamaan di tangan dari Sud Sujin. Wah, Arvinya dikejar loh. Waduh,
gebok-gebok bola sih lumayan sakit kepala ya. Ya, memang pede sih buat Skylar kan ada Haskell harusnya ya. Dan juga masalahnya kalau ngeliat dari game 1, match-up-nya kan Layla yang range-nya jauh. Yep. Ini kan Harit range-nya gak jauh-jauh banget. Ya, dan juga Bruno ya range-nya lumayan jauh ya. Makanya. Bruno. Jadi lebih pede gitu untuk ngasih serangan jarak jauh. Untuk outer turret yang akan ditarget juga Idok memberikan sedikit jet kundonya, menghempaskan 2 pemain sekaligus Grudge Path away. Damage dari Arvi memang cukup besar, tapi Arvi pun langsung ditumbangkan di tangan dari Sutsujin, dan bahkan efek dari membuat dari Magma tidak bisa bergerak sama sekali, dan double kill diamankan oleh Sutsujin, dan bahkan bonusnya adalah 1 buah outer turret di area top lane. Ya, sementara tasnya ternyata dibayang-bayangi oleh Dairen. Gak bisa bergerak terlalu leluasa untuk tas ketempelan Popheus ya. Oh, Foundir flicker ke arah yang berlainan sepertinya kali ini dengan adanya sebuah Primal Red dan Last Insanity. Terpanggang sudah Foundir, tapi lihat Dairen betul-betul mengacak-ngacak dan membuat dari tas tidak tenang untuk melakukan farmingan. Ya, yang kita tahu ini Sun Shin adalah hero yang memang bisa bebas untuk melakukan farmingan. Sally Boy. Dan Sally Boy tertangkap sudah, flicker pun tidak ada. Benar-benar ditarget dan akhirnya 1 poin kill kembali ditabung. Outer middle turret dihancurkan. Purple buff akan menjadi korban berikutnya yang tidak akan bisa diamankan oleh Tas. Glorious Path away memang telah dibentangkan bersama dengan Zaman Force, namun apalah daya, pemain-pemain dari Araki Hoshi mereka memilih juga untuk mundur, tidak meladeni adanya teamfight yang ingin dicanangkan juga sama Alter Ego Ya, X. thanks to Dairen lagi. Bagaimana Tas tidak bisa bebas untuk leluasa melakukan farming Gila secara sih. terus-menerus. Ditempel dia. Gimana dia pakai Hilda ya? Ya benar-benar di screening ya. Iya. Yang Hildanya kemarin bukan sempat MVP kan? MVP sekali terus habis itu ke gap juga. Tapi alright, balik lagi back into the game, dimana untuk objektif yang sedang tersedia sekarang ini kelihatan bagaimana untuk zoning out yang dimiliki RRQ Hoshi ini sangat powerful sekali. Kayak bahkan Foundir waktu mau mendekat juga masih bisa dijauhkan dengan Dairen. Dari kalau kita lihat positioning misalnya buat si Yusun Shin atau buat Tasya juga, dia ada di posisi yang sangat jauh. Ya, The Way of the Dragon, Magma yang menjadi target. Walaupun memang Idok menjadi pertukaran nyawa saja, tapi mega kill yang diamankan oleh Sutsujin akan kembali menambahkan pundi-pundi tabungannya. Mountain Shocker mereveal keberadaan pemain-pemain dari RRQ karena Tas sedang melakukan split push yang menghasilkan 1 outer turret nih. Tapi Dairen Dicari. hampir salah cek ya itu kalau bener ceknya. Serem kalau benar Serem. ceknya highlight pasti itu. Langsung ya. Play of the day. Ya, 1 dark wave yang dibuka memang tadi. Tapi ya tertahan sih, ini ketahan banget. Level 10 lawan level 11 ya. Dimana kita tahu power dari Yusun Shin sendiri adalah fast farm. Wah, Arvi benar-benar mencoba untuk memberikan damage ya, tapi ternyata sedikit miskalkulasi. Sutsujin yang hadir untuk bisa nge-backup juga tanpa adanya Viraga Armor, tanpa adanya immortality di dalam tubuhnya. Sutsujin harus hilang, tapi The Way of the Dragon dengan ada follow up dari Skylar, Foundir pun menjadi korban selanjutnya dan Magma pun hilang. Double kill diamankan oleh Skylar. Dengan tumbangnya 3 pemain dari Alter Ego X ini betul-betul tidak ada nafas yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Ya, benar-benar Starlim set untuk Waduh. Rins. Dan ya kita melihat tadi ada War X juga yang baru selesai untuk Tas. Itu dia buat item-itemnya. Dan 5.200 banding dengan 3.800 dari si Cherry Boy. Ini lumayan ketekan banget berarti buat Cherry Boy-nya. Tertekan ya. Karena udah nggak aman sih, dia bawa flicker juga. Kayak susah sih buat selamat gitu dari kejarannya Idok terutama ya. Serba salah, Purify susah, flicker juga susah. Terus Dalam itu keadaan under semua juga jadi serba susah sih. serba susah yang bener sih. Dairen ya, Thunderbell dan juga ada Queen Swing buat Dairennya. Dan ini lagi-lagi di zoning dari RRQ Hoshi. Seharusnya ini akan kembali efektif dan efisien untuk di Lord yang pertama. Karena mereka selain daripada punya badan, sekarang kita bisa melihat progresif mereka adalah mereka menang secara level juga. Jadi Alter Ego X mereka belum bisa mendekat sama sekali. Dari mid laner yang tertinggal jauh, mungkin dengan item-itemnya juga. Dan bagaimana dari Dairennya yang kelihatan sangat bebas untuk selalu bisa melompat. Dan belum ada yang bisa menghentikan Dairen sampai dengan sejauh ini. Iya, Ini kayak Popheus. harusnya di damage balik ya. Cuman kayak damage-nya masih belum cukup. Dan Lord berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Teamfight kali ini akan segera terjadi. Idok ternyata menendang ke arah yang berlainan karena dengan adanya flicker dari Sally Boy membuat sedikit agak miss posisi dari arah The Way of the Dragon ya. Namun setidaknya itu nge-trigger flicker dan juga membuat akhirnya Alter Ego X terusir sehingga purple buff bisa disecure kembali oleh RRQ Hoshi. Ini bakal main dekat kah sekarang? Itu dia ada efek knock up 2 yang bisa diangkat memang. Tapi Lordnya belum keluar dan masih di detik yang ke-41 sekarang nih. Baru keluar buat Lord. Ada di area top. Yap.
Udah mulai bermunculan juga dari segi Super Wave Minion. Orange buff-nya Kemana? gagal untuk bisa didapatkan oleh Tas sepertinya. Karena iya. Sujin bahkan tanpa retribution ya. Tapi Tas masih ingin maju lagi. Agak cukup berbahaya. Dan memaksa untuk ya Alter Ego X mundur dulu dan melakukan setup defense terlebih dahulu. Ya ini benar-benar ketahan ya buat Tasnya. Kayak gak ada celah sama sekali untuk dia bisa maju juga. Karena dia bukan badan. Yep. Damager dan itu tipis banget untuk maju ke depan. Oke, pasif dari base turret juga udah mulai ke trigger sekarang di arah tengah. Dairon masih coba untuk nge-cut satu wave minionnya. Mountain Shocker mereveal keberadaan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Namun Lord akan dibiarkan dulu di area top lane. Slow push berarti ini buat Raki Hoshi. Dua lane karena yang bakal nabrak duluan mid dan juga di area top. Yap. Dan kali ini bakal coba untuk masuk lagi. Rins langsung buka mode Pramaurat dan bahkan Tas kali ini pun harus terkejar. The Way of the Dragon dari seorang Idok di follow up dengan adanya double kill juga yang bisa disumbangkan oleh Sujin. 3 pemain tersisa dari Alter Ego X. Mereka akan mendefense tapi lihat Rinsnya udah mulai masuk dan bahkan Darwave-nya kena 2 orang sekaligus dan mega kill didapatkan oleh Skylar. Rins memang tumbang tapi wipe out lagi-lagi kali ini didapatkan oleh RRQ Hoshi dan harusnya 2-0 di depan mata untuk mereka membuat dari Alter Ego X akan turun di pool 0-1. 2 kali kemenangan yang sangat dominan diciptakan